Assalamualaikum kumaha damang good people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Hatur nuhun buat semua teman-teman yang sudah klik menonton video ini, saya hargai teman-teman semua. Hari ini good people, kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Pakcik Kamo. Dan judul daripada video ini adalah kenapa orang Indonesia datang ke Malaysia. Persoalan yang cukup baik guys, kenapa orang Indonesia datang ke Malaysia. Link asli daripada video ini good people akan saya letak di description box di bawah. Kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channelku good people. Dan moga-moga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang baik-baik selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa buat bergabung guys dengan channel yang saya react ini. Jadi penasaran dengan video ini, kita akan sama-sama nonton video ini guys. Tanpa membuang waktu berbasa-basi gas, let's go kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Pakcik Kamo. Mengapa orang Indonesia datang ke Malaysia? Satu persoalan yang cukup baik. Halo guys, tadi saya mendapat pertanyaan begini. Nah, nih pertanyaan dia ini. Assalamualaikum Pakcik Kamo, susah sangat ke dekat Indonesia tu. Ibi saya cakap tak datang Malaysia boleh mati kelaparan. Hai, betul kayak gitu lah guys soalannya. Karena saya nggak ada teks. Dan katanya juga dekat sana tak ada kerja. Nah guys, benar kah guys? Susah cari kerja. Betul ke? Kayak gitulah soalannya. Ntar kalian baca sendiri di sini. Nah, soalan-soalan begini ini kalau dijawab bunyinya seperti kita sombong. Kalau dijawab. Kalau tidak dijawab, yang bertanya tidak tahu keadaan sebenar. Betul. Jadi semoga jawaban saya ini tidak berbunyi sombong, Okay. Karena saya bukan mau sombong jawab soalan ini, bukan. Saya akan menjawab Sesuai fakta. menurut pendapat pribadi saya, gitu. Okay. Dan ini bukan mewakili seluruh Indonesia yang bekerja di Malaysia, ya kan? Saya menjawab soalan ini karena yang bertanya ini kelihatannya agak sopan, ya kan? Pakai assalamualaikum, pakai nanya betul ke, itu kan maksudnya sopan. Jadi tidak menuduh, tidak juga menjelek-jelekkan. Jadi saya menjawab. Nah, semoga saja tidak kelihatan sombong, ya. Nah, kalau di tempat saya tidak ada istilah mati kelaparan kalau tidak datang ke Malaysia. Kenapa? Karena setiap 1 tahun itu ada 2 kali panen padi. Jadi setiap 1 tahun 2 kali panen padi. Kalau nggak salah 6 bulan 1 kali. Nah, mantap. Selepas panen padi itu 6 bulan 1 kali itu, padi yang dipanen itu bisa tahan sampai ke 6 bulan ke depan. Gitu. Jadi selepas 6 bulan lagi panen lagi. Jadi biasanya setahun 1 kali itu banyak daripada orang dari desa saya itu menjual padi. Kenapa? Karena tidak habis dimakan dan tidak boleh disimpan lama. Karena padi yang zaman sekarang ini itu tidak boleh disimpan lama. Berbeda dengan padi di zaman tahun 90-an, 80-an. Itu padinya tinggi-tinggi. Jadi panennya 1 tahun 1 kali. Jadi satu kali panen itu bisa padinya disimpan bertahun, 1 tahun, 2 tahun. Kalau padi yang zaman sekarang ini tidak boleh. Boleh disimpan 1 tahun aja. Jadi kalau kelamaan takutnya rusak. Buruk ya. Rusak. Lebih kurang gitulah. Nah, kalau ditanya susah, apa betul susah duduk di Indonesia itu? Jawabannya susah, tapi bukan berarti tidak boleh makan. Kalau buat nyari makan itu kayaknya gampang boleh ya, senang lah kalau buat nyari makan. Dan kenapa kebanyakan TKI atau orang Indonesia itu datang Malaysia untuk mencari pekerjaan? Karena kalau di sana, sebagai contoh, saya memberi contoh itu di tempat saya, ya kan. Di tempat saya itu ada danau, boleh mencari ikan, ada lahan, boleh berkebun, dan juga ada sawah. Jadi kalau ada 3 ini, kayaknya nggak bakalan mati kelaparan di tempat saya. Semuanya cukup buat makan. Cuman yang menjadi masalahnya ialah untuk menyimpan.
gitu. Untuk simpanan ke depannya, untuk membeli rumah, membeli kereta, ya, itu yang susah gitu. Jadi kalau sekadar makan boleh nyimpan sedikit itu boleh, cuman lebih baik ke Malaysia. Sebagai contoh begini, kalau di tempat saya per hari dapat mungkin sekitar 50.000, 30.000 ya, 50, 30 boleh sampai ke 150.000 ke 200 satu hari untuk pertanian. Gaji per hari. Tetapi itu tidak stabil. Kalau stabil, istilahnya setiap hari itu dapat 150, nggak usah 150 lah. Dapat 100.000 aja per bulan udah 3 juta ya kan. Nah, itu mendingan duduk di kampung aja. Karena itu jumlahnya 3 juta itu sama dengan kerja di sini, kerja cleaning service. Kalau cleaning service kan gajinya 1.100. Kalau tukar ke rupiah gajinya sekitar 3 juta. Nah, kalau sama mendingan duduk di kampung saya aja. Betul. Nah, kalau gitu bisa nyimpan. Kenapa? Karena di kampung saya itu rumah kan nggak sewa, nggak kontrak. Makan ada. Cuman buat beli-beli baju, beli apa itu boleh nyimpan. Jadi masalahnya ialah tidak stabil. Kadang 150, kadang 100, kadang 30.000, kadang 50.000, macam itu. Pendapatan yang kurang. Jadi per bulan itu tidak stabil. Kadang dapat lebih, kadang kurang, kadang cukup makan, gitu aja. Tapi nggak berarti susah makan, mati kelaparan. Tak cukup makan, cuman cukup makan, tapi bukan tidak cukup makan, gitu. Nah, berbeda dengan kalau kami ke Malaysia. Kalau kami ke Malaysia, contohnya kita ambil gaji yang paling kecil di Malaysia itu mungkin sekitar 1.000 atau 1.200 ya. Nah, kalau gaji 1.200 ini ditukar ke rupiah mungkin sekitar 3 juta. Tapi keuntungan yang kami dapat ialah stabil. Tetap. Gaji itu per bulan ya segitu. Makanya kebanyakan orang Indonesia itu jimat-jimat. Kalau kerja bawa nasi, ya kan. Kalau tidak terlalu enjoy, kebanyakannya begitu. Kenapa? Karena mereka menjimat agar simpanannya konsisten. Setiap bulan itu bisa nyimpan begini gitu. Jadi kalau saat dirupiahkan itu bisa beli mobil, bisa bikin rumah. Kenapa? Karena konsistennya itu. Nah, jadi kalau di tempat saya itu konsisten kurang. Pendapatan itu nggak konsisten. Tapi bukan berarti ini. Tapi ada juga yang pertanyaan yang kedua itu, apa betul orang Indonesia itu miskin semua? Saya kalau dikatakan tidak, yang miskin itu sebenarnya banyak di Indonesia itu. Yang miskin itu banyak. Kalau orang Malaysia cakap kalau di Indonesia itu banyak orang miskin, ya kan? Contohnya kan, kita harus mengakui di Indonesia itu memang banyak orang miskin. Sebab negara besar. Ya, lebih banyak yang dibandingkan dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia yang miskinnya ada, tapi sedikit. Kalau Indonesia tuh yang miskin tuh banyak. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita itu 270 juta, sedangkan Malaysia 30 juta. Tapi kalau yang di tempat kita itu banyak orang miskin berbanding dengan orang Malaysia, kalau orang kayanya juga banyak kan orang Indonesia berbanding orang Malaysia. Gitu aja sih. Ya kan? Masuk akal. Penduduknya cukup besar. Dan ada juga beberapa soalan yang katanya orang Indonesia itu jahat semua. Itu juga nggak betul sih sebenarnya. Tidak betul. Salah itu. Di mana-mana tempat itu pasti ada orang jahat. Iya, betul. Ini benar. Bahkan dari zaman Nabi dulu, saat Nabi Muhammad sudah ada Nabi Muhammad itu sudah ada orang jahatnya. Bahkan di zaman Fir'aun itu jahat Fir'aun, ya kan? Lagi apa itu? Yang kawannya Umar Ibnu Khattab itu apa? Siapa? Lupa saya namanya itu. Umar Ibnu Khattab kan pindah masuk Islam, ada ya temannya itu juga jahat. Itu musuh Nabi Muhammad itu. Siapa? Itu juga jahat. Jadi orang jahat itu sudah ada zaman Nabi. Tapi apa semuanya jahat? Enggak lah. Yang datang Malaysia ini, orang Indonesia yang datang Malaysia ini sebenarnya tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Mungkin 0,1% kemungkinan. Kenapa? Karena menurut
statistik Jabatan Imigrasi sendiri, pendatang asing yang ada di Indonesia ini cuman 3,3 juta atau bisa mencapai 7 juta. Kenapa? Karena kan banyak yang tidak berdaftar. Jadi kalau 7,7 juta itu pendatang asing seluruh Malaysia. Jadi termasuk Bangladesh, Nepal, Filipina, ya kan? Itu termasuk. Seandainya semua pendatang asing yang disebutkan oleh Jabatan Imigrasi itu dari Indonesia, itu juga masih belum capai 1%. Betul. Kalau 270 juta untuk mencapai 1% itu sekitar 10 juta orang, baru 1% kalau nggak salah. Kalau salah mohon dihitung sendiri ya. Jadi yang datang ke Malaysia ini cuman 0,1% ataupun 0,01%. Amat sedikit dibandingkan 270 juta penduduk di sana. Gitu. Jadi kalau untuk menuduh orang Indonesia itu jahat semua sih enggak. Yang jahatnya ada, sama seperti Malaysia juga, ya, ada yang pasti jahat, akan ada yang baik. jahat, mana-mana tempat pun betul. begitu. Betul. Ya? Setuju saya. Jadi kayaknya udah dijawab semua ya. Yang enggak ditanya juga udah dijawab ya. Dan semoga saja yang saya jawab ini tidak kedengaran sombong. Tidak. Ya kan? Yang pentingnya kan enggak kedengaran sombong dan yang mengikut fakta sih. Ya, betul. Saya takutnya yang saya jawab ini dianggap sombong, dan nanti datang lagi soalannya, dah kau balik aja lah dekat Indonesia, tak payah datang sini kalau kau kat sana senang. Jadi saya ulang sekali lagi, dekat sana itu kalau sekadar makan sih dapat, untuk nyimpannya juga dapat sebenarnya, cuman sedikit, ya. Itu sama seperti orang Malaysia kerja di Singapura, kerja di Australia, itu kan banyak. Bahkan mereka juga secara ilegal kadang-kadang ke Australia, pakai visa pelancong sampai ke Australia, ya udah kerja di situ. Jadi apakah orang Malaysia ke Australia itu miskin? Orang kalau apa mungkin mereka kalau tidak ke Australia mati kelaparan? Itu tidak mungkin, ya kan? Mereka bisa bekerja di Malaysia, cuman mencari lebihnya maka mereka ke migrasi Australia, dan mencari lebihnya juga mereka datang ke Singapura untuk bekerja. Itu sama hijrah, ya kan? Oke guys, kalau punya soalan bisa tanyakan di bawah. Mungkin saya akan menjawab. Saya menjawab soalan ini karena yang menanyakan itu kayaknya baik ya, betul-betul pengen tahu, jadi saya menjawabnya. Oke guys. Oke, mantap Pak Cik Kamo. Nah guys, jadi itu penjelasan mengapa orang Indonesia datang ke Malaysia. Masuk akal guys apa yang dikatakan oleh Pak Cik Kamo guys. Oke, jadi untuk mencari lebih nih guys, kita harus keluar guys. Jadi itu memang lumrah. Jadi kalau untuk makan tuh memang pasti bisa lah di tempat sendiri, tapi kalau mau mencari lebih itu harus keluar. Itu memang saya rasa semua orang pasti setuju lah dengan yang Abang dikatakan nih. Dan ini memang luar biasa sekali guys. Jadi moga-moga terjawablah persoalan guys ya. Dan seharusnya ini tidak dijadikan isu, tetapi setakat menjadikan video ini sebagai maklumat dan tambahan info buat kita semua ini guys. Semoga kalian yang menonton terhibur dengan video ini, mampu mengisi masa lapang teman-teman semua yang menonton. Dan apa pendapat kalian? Silahkan komen di ruangan komen di bawah video ini. Saya sangat suka lah dengan penjelasan Pak Cik Kamo nih. Memang masuk akal guys, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Pak Cik Kamo. Memanglah di mana-mana tempat pasti ada orang jahat guys, tapi itu kan memang sudah begitu. Ada orang jahat pastinya ada orang baik lah. Jadi silakanlah komen guys, berikan pendapat kalian, kita bertukar-tukar pendapat di ruang komentar. Sampai sini saja video saya pada kali ini good people. Terima kasih karena menonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.